Oke, sekarang gue akan membahas performa wakil Asia di Piala Dunia 2026. Seperti yang lo ketahui sebelumnya, Piala Dunia Asia mengirimkan 9 wakil ke Piala Dunia 2026. Mulai dari di sini ada Korea Selatan yang satu grup dengan Meksiko, Cehia, dan juga Afrika Selatan. Lalu di grup B ada Qatar yang segrup dengan Kanada, Swiss, dan juga Bosnia Herzegovina. Lalu di grup C tidak ada wakil Asia. Di grup D kita bisa lihat ada Australia yang segrup dengan tuan rumah Amerika Serikat, Paraguay, dan juga Turkiye. Lalu di grup E sini tidak ada wakil Asia. Dan di grup F di sini ada Jepang yang tergabung bersama Belanda, Swedia, dan juga Indonesia. Lalu untuk di grup G di sini ada Iran yang tergabung bersama New Zealand, Belgia, dan juga Mesir. Lalu di grup H ada Arab Saudi yang tergabung bersama Spain, Uruguay, dan Tanjung Verde. Lalu di grup I ada Irak yang tergabung di grup neraka bersama Norwegia, Prancis, dan juga Senegal. Lalu di grup J ada Yordania yang segrup dengan Argentina, Austria, dan Aljazair. Lalu di grup K ada Uzbekistan yang segrup dengan Kolombia, Kongo Democratic Republic, dan juga Portugal. Lalu terakhir grup L tidak ada wakil Asia. Dan di sini kita bisa bahas satu-satu dari Korea Selatan dulu. Di laga pertama Korea Selatan berhasil menang comeback ya atas Czechia Republic. Ini kalau kita lihat mereka itu memiliki, padahal Czechia mencetak gol di babak kedua tepatnya di menit ke-59 oleh Lukas Peci, tapi Wang In-beom dan juga Oh Yun-gu berhasil mencetak 2 gol untuk membalikkan kedudukan masing-masing di menit ke-62, 67, dan juga 80. Lalu di pertandingan kedua mereka kalah ya dari tuan rumah Meksiko dengan skor 1-0 lewat gol tunggal dari Luis Romo di babak kedua, tepatnya di menit ke-56. Dan di laga ketiga Korea Selatan akan menghadapi Afrika Selatan. Dan kalau lihat kemudian kita lihat lagi ada Qatar. Di pertandingan pertama mereka berhasil menahan imbang tuan rumah Kanada. Berhasil menahan imbang tim kuat dari Eropa yaitu Swiss dengan skor 1-1. Gol kita lihat gol itu di kalau kita lihat Swiss unggul ya di menit ke-17 lewat penalti dari Bill Embolo, tapi di menit akhir terdapat gol bunuh diri dari Miru Muhim sehingga Qatar bisa mendapatkan poin perdananya di Piala Dunia. Tetapi di pertandingan selanjutnya mereka dihajar oleh tuan rumah Kanada dengan skor 6-0, dan di pertandingan ketiga mereka akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Lalu kita lihat tadi yang ada wakil lagi yaitu di grup D. Di grup D Australia berhasil mengalahkan Turkiye dengan sangat dramatis, padahal mereka bermain low block kalau bermain menghadapi Turki. Kalau kita lihat Australia menang lewat gol dari Irakunda di babak pertama, lebih tepatnya di menit ke-27, dan juga lewat gol dari McAleef di menit ke-76.
Dan padahal di sini kalau kita lihat Australia hanya mencatatkan ball possession yaitu sebesar 28%, tapi bisa menghasilkan teknik serangan balik yang efektif. Dan di pertandingan kedua mereka harus kalah ya dari tuan rumah Amerika Serikat dengan skor yang sama 2-0. Dan di pertandingan ketiga mereka akan menghadapi Paraguay. Lalu kemudian di grup F ya, di sini ada Jepang yang di pertandingan pertama mereka menggagalkan kemenangan dari Belanda yang ada di depan mata lewat gol dari Daichi Kamada ya di menit akhir, menyambut umpan dari Kokeogawa. Jadi kalau kita lihat pada Belanda unggul dulu di menit ke 51 lewat gol dari Virgil, tapi disamakan oleh Keito Nakamura. Lalu dibalas oleh Belanda dengan skor 2-1 oleh Summerfield, main yang diumumkan bergabung dengan Manchester United. Lalu kalau kita lihat juga untuk statistik dari kedua tim ini, Jepang juga kalah ball possession, tapi di pertandingan kedua Jepang berhasil menang atas Tunisia dengan skor yang telak 4-0. Dan di pertandingan selanjutnya mereka akan menghadapi Swedia. Ini adalah pertandingan hidup dan mati antara Jepang dan Swedia. Lalu di grup selanjutnya ada di grup G ya, ada Iran yang di pertandingan pertama mereka berhasil menghadapi Selandia Baru, dan di pertandingan kedua mereka juga kembali imbang menghadapi Belgia, dan di pertandingan ketiga mereka menghadapi Mesir. Dan di grup selanjutnya itu grup H, di sini ada Saudi Arabia yang di pertandingan pertama mereka berhasil menang imbang Uruguay dengan skor 1-1, tapi di pertandingan kedua mereka dihajar oleh Spanyol dengan skor 4-0 lewat gol dari Lamine Yamal, brace dari Oyarzabal, dan juga bunuh diri ya dari Hasan Tambakti di menit ke 49. Dan mereka juga di pertandingan ketiga mereka menghadapi Tanjung Verde. Dan kita lihat untuk wakil Asia selanjutnya di sini ada Irak yang di pertandingan pertama mereka akan menghadapi Norwegia, kalah dengan skor 4-1. Dan di pertandingan kedua mereka akan menghadapi Prancis. Setelah hampir 1 jam laga dihentikan, akhirnya Prancis bisa membungkus Irak dengan skor 3-0 lewat brace dari Kylian Mbappe dan 1 gol dari Ousmane Dembélé. Dan pertandingan ketiga mereka akan menghadapi Senegal. Lalu wakil Asia selanjutnya yaitu Yordania, mana di pertandingan pertama mereka kalah atas Austria, dan di pertandingan kedua mereka akan menghadapi Aljazair, dan di pertandingan kedua mereka kalah atas Aljazair walaupun sempat memimpin lewat gol Al-Rasdan, tapi Aljazair berhasil membalikkannya lewat gol dari Ben Boili dan juga Guiri. Dan di pertandingan ketiga mereka menghadapi Argentina. Dan juga kalau kita lihat untuk wakil Asia terakhir yaitu Uzbekistan, kalah ya di pertandingan pertama atas Kolombia, dan di pertandingan kedua
Portugal membabat habis Uzbekistan dengan skor 5-0 lewat 2 gol dari Cristiano Ronaldo, 1 gol dari Vicky Nuno Mendes, 1 gol dari Rafael Leao, dan 1 gol bunuh diri. Mengingat semua tim sudah memainkan 2 pertandingan di grupnya masing-masing, sehingga hanya tersisa 1 pertandingan lagi untuk masing-masing tim. Dan di sini untuk wakil yang gagal lolos ke 32 besar itu ada Jordania ya, dari grup J. Dia tidak lolos karena kalah head to head dari Aljazair. Lalu di sini juga ada Irak yang walaupun masih memiliki chance untuk lolos, tetapi mereka hanya bisa lolos lewat tingkat terbaik, dan as it stand atau posisi ranking ketiga saat ini, grup F yang ditempati antara Senegal ataupun Irak saat ini berada di posisi buncit dengan 0 poin. Jadinya mungkin agak sulit untuk Irak lolos ke 32 besar. Lalu ini untuk grup sebelumnya itu ada dari Saudi Arabia, dia juga berada di juru kunci dengan 1 poin. Selisih, tapi sepertinya Saudi Arabia masih berpeluang setidaknya lolos ke 32 besar sebagai runner up tingkat ketiga terbaik, karena lawan yang akan dia hadapi di pertandingan terakhir juga hanya Tanjung Verde, tapi tetap harus mewaspadai Tanjung Verde karena mereka sudah mengumpulkan 2 poin dengan menahan 2 raksasa yaitu Spanyol dan juga Uruguay. Lalu kita lihat lagi untuk si Iran di sini berada di posisi kedua, tapi posisinya juga belum aman karena hanya berjarak 1 poin dengan Selandia Baru. Jadi jika mereka terpleset menghadapi Mesir, bisa dipastikan Iran tidak lolos, tapi feeling gue bakalan lolos at least sebagai peringkat ketiga terbaik. Dan juga Jepang ini yang paling berpeluang ya, karena dia sudah 3 dari 2 pertandingan sudah mengumpulkan 4 poin hasil menang atas Tunisia dan kalah seri atas Belanda. Jadi sepertinya mereka akan lolos. Lalu untuk wakil selanjutnya itu ada Australia. Feeling gue Australia akan lolos. Kalau kita lihat di grup Qatar saat ini menempati posisi buncit dengan mengumpulkan 1 poin. Jika mereka menang menghadapi Bosnia di pertandingan terakhir, mereka mungkin saja bisa lolos ke babak 32 besar sebagai tingkat ketiga terbaik. Lalu kemudian untuk Korea Selatan ini juga berpeluang karena mereka saat ini menempati posisi kedua dengan 3 poin, dan rivalnya yaitu Czechia dan juga Afrika Selatan saat ini berada di posisi ketiga dan keempat dengan 1 poin. Jadi untuk Korea ini sepertinya akan lolos, dan untuk 32 besar mungkin semuanya akan lolos dari Asia kecuali mungkin Qatar, Irak dan juga Uzbekistan dan juga Yordania. Untuk Uzbekistan di sini masih berpeluang ya. Sepertinya Uzbekistan juga tidak akan lolos. Jadi untuk prediksi 32 besar mungkin dari 9 dari Asia akan berkurang sekitar 4, jadi mungkin ada 5 negara Asia yang lolos. Dan untuk video berikutnya mungkin di next lagi. Sampai jumpa di next video, mungkin membahas dekat di babak
16 besar ya, langsung saja di babak 16 besar. Oke, kita kembali di video berikutnya. Bye.